Baiklah, sebelum ajuin pinjaman di BCA Mobile, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Pertama, pastikan kalian punya rekening BCA. Kedua, kalian udah install aplikasi BCA Mobile di HP. Kalau belum punya BCA Mobile, langsung download di Play Store. Karena aku udah punya BCA Mobile, aku langsung aja masuk ke aplikasinya. Ini kurang lebih tampilan utama dari aplikasi BCA Mobile. Di sini ada 3 menu utamanya, ada MBCA, klik BCA, dan info BCA. Oke, kita klik info BCA. Masuk pada website BCA-nya, karena kita mau ajukan pinjaman, kita klik aja produk di bagian bawah. Dan ini teman-teman muncul beberapa produk individu seperti simpanan individu, pinjaman individual, wealth management, uang elektronik, kartu kredit, dan juga reward BCA. Oke, kita pilih pinjaman individual. Pinjaman individual BCA punya beberapa jenis seperti kredit sepeda motor. Jadi daripada kalian ajukan kredit ke dealer dengan bunga sampai 2 kali lipat, mendingan ajuin aja kredit sepeda motor di BCA karena bunganya lebih rendah dan lebih untung. Selain kredit sepeda motor, kita bisa juga ajukan kredit kendaraan bermotor atau mobil. Kalau kita ambil kredit dari developer, belum tentu ada jaminan rumah kita bakal cepat dibangun. Terkadang kita harus inden atau nunggu dulu. Tapi kalau ajuin KPR di BCA, kita nggak perlu nunggu dulu teman-teman. Selain 3 jenis pinjaman tadi, BCA punya kredit pinjaman personal. Kalau butuh dana cepat langsung cair, langsung aja ajukan pinjaman lewat pinjaman personal BCA ini teman-teman. Selain itu, kalau kita ajukan pinjaman di BCA Mobile Banking, kita bakalan dapetin pinjaman dengan mudah sampai 100 juta rupiah. Yang pastinya cara ajuin pinjamannya nggak seribet ajuin pinjaman di bank lain. Menariknya, bunga hariannya cuma 1% per bulan. Jadi kalau kita ajuin pinjaman 10 juta, bunganya cuma 100 ribu aja per bulannya teman-teman. Jangka waktunya juga beragam mulai dari 1 sampai 3 tahun atau bisa dibilang 12 sampai dengan 36 bulan teman-teman. Sebelum ajuin pinjaman di BCA Mobile Banking, ada syarat yang perlu kalian tahu. Merupakan WNI, berusia minimal 21 tahun, punya penghasilan tetap, punya rekening BCA. Kalau udah penuhi syarat-syarat tadi, ada sejumlah dokumen yang harus disiapin. Aplikasi, pengajuan, iktp, kalian boleh banget pakai KTP sementara asalkan masih berlaku teman-teman. Selain itu kalian perlu siapkan surat izin usaha. Kalau nggak punya, kalian tinggal minta aja suratnya ke desa atau kelurahan. Nah, kalau kalian bukan pengusaha atau wira swasta, nggak perlu siapin surat usaha, cukup tunjukin aja slip gaji kalian. Dan terakhir NPWP, kalau kalian nggak punya NPWP, nggak masalah teman-teman, kalian tetap bisa ajukan pinjam uang di BCA Mobile Banking. Selain syarat dan dokumen yang udah aku jelasin tadi, kalian juga harus perhatikan biaya-biaya apa aja yang ada dalam proses pengajuan pinjaman di BCA Mobile Banking. Yang pastinya ada biaya provisi, kalian akan kena denda 1% dari pengajuan. Jadi kalau ajuin pinjaman 5 juta, berarti kena biaya provisinya sekitar Rp50.000. Sebagai info, biaya provisi ini pembayarannya hanya 1 kali saat pengajuan pinjamanmu berhasil cair ke rekening. Untuk bulan-bulan selanjutnya nggak perlu bayar biaya provisi. Lalu ada biaya keterlambatan pembayaran per harinya 0,28%. Kalau telat bayar angsuran 1 juta, berarti berapa tuh teman-teman biaya keterlambatannya? Mungkin hanya sekitar Rp2.800. Selain itu, kalian akan kena denda percepatan pelunasan sebesar Rp200.000 kalau jadwal pinjamanmu lunas bulan Agustus, tapi kalian udah lunasi pinjamanmu bulan Juni atau Juli, maka kalian harus bayar denda Rp200.000. Oke teman-teman, kalau udah paham dan jelas tentang syarat dan ketentuannya, yuk langsung aja kita ke pengajuannya dengan cara tekan tombol web form di bagian bawah halaman, lalu tekan tombol web form BCA seperti ini. Masuk di menu web form, di sini ada banyak banget pilihan apply atau pengajuannya. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di sini aku pilih apply online kredit usaha. Ini aku masuk di menu pengisian formulirnya. Langsung aja masukkan nomor HP-mu. Pastikan aktif dan bisa dihubungi. Kalau udah tekan verifikasi, tunggu sampai dapat SMS OTP dari BCA. Kalau udah dapat, masukin kodenya dan tekan lanjut. Berikutnya muncul 3 pilihan kredit, aku pilih perorangan dan tekan lanjut. Lalu isiin aja nama pemohon, nomor KTP, dan jumlah pengajuan pinjamanmu.
Di sini aku mau ajuin 100 juta, kalian isikan aja sesuai kebutuhan, tekan lanjut. Masuk di menu profil usaha, di sini kita wajib isi bidang usaha, tahun dan mulai usaha, alamat usaha, kode pos, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, pastiin isi dengan benar. Jangan lupa pilih kantor cabang BCA di daerahmu. Lalu tekan lanjut. Nah, kita masuk di profil pengajuan. Di sini muncul jumlah pengajuanku teman-teman, yakni 100 juta rupiah. Tinggal kita isikan aja peruntukan dan tenor. Pilih tenor yang kalian butuhkan. Di sini disediain pilihan 1 sampai dengan 4 tahun. Aku pilih 4 tahun. Dan secara otomatis akan muncul jumlah cicilan per bulan yang harus aku bayarkan, yakni sekitar 2,3 juta. Saranku kalian hitung dan cermati dulu besaran cicilannya. Kalau ngerasa udah pas dan cocok, langsung aja tekan lanjut. Oke, masuk di menu profil keuangan, masukin omset dan juga laba bersihmu seperti ini. Di bagian bawah ada pertanyaan, apakah punya rekening selain BCA? Kalian isi aja dan pilih sesuai kebutuhan. Kalian isi dan pilih aja yang sesuai. Berikutnya tekan lanjut. Di menu selanjutnya, upload sejumlah dokumen seperti KTP, foto selfie dengan KTP, foto KK, NPWP, dan juga surat keterangan usaha. Pastikan file yang diupload gak lebih dari 4 MB, usahakan kalian ambil foto di tempat yang terang dan jangan sampai blur, supaya hasil foto terbaca oleh sistem. Kalau udah, nanti tekan aja lanjut. Nah, sekarang proses penginputan data udah selesai teman-teman. Ini muncul ringkasan data yang udah aku inputkan. Masuk di ketentuan pinjaman, ini ada sejumlah ketentuan pinjaman dari BCA. Untuk isinya kalian bisa baca dan pahami sendiri. Di bagian bawah centang kotak kecil buat setujuin ketentuan pinjaman, lalu centang juga saya buka robot dan langsung aja tekan ajukan. Setelah pengajuannya selesai, kita akan diminta untuk menunggu sekitar 3-5 hari kerja. Dan kita akan diminta wawancara awal via telepon sekaligus kunjungan ke alamat kamu. Saat kunjungan, petugas akan meminta berkas-berkas asli serta jaminan yang kamu jaminkan sesuai dengan kesepakatan ya. Jika di ACC, maka secara otomatis dana pinjaman akan masuk ke rekening BCA kamu dan siap kamu gunakan sesuai kebutuhan. A few moments later. Lihat nih teman-teman, sekarang pinjamanku berhasil di ACC, caranya cepat dan gak ribet. Sekian video tutorial dari Fasilab tentang cara pinjam uang di BCA Mobile Banking terbaru 2023. Silahkan tulis pertanyaan kalau kalian ada pertanyaan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di lain kesempatan.